Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dimudahkan kembali untuk memulai aktivitas di pagi yang mulia ini dengan berbagai macam amal kebaikan, yang tentunya ini merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi yang mulia ini kita mendapatkan satu kenikmatan yang sangat besar, yaitu kita bisa menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, yang mana Nabi SAW tatkala menyebutkan keutamaan sholat subuh berjamaah, beliau mengatakan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti sholat satu malam penuh. Ya, ini kalau kita sholat subuh secara berjamaah. Dan dengan seorang menjaga sholat subuh, ya, ini dia telah berlepas diri dari sifat-sifat kemunafikan. Karena Rasulullah SAW tatkala beliau menjelaskan ada dua sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Rasul mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatus subhi was salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu salat subuh dan salat isya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini Allah mudahkan kita bisa menjalankan salat subuh secara berjamaah. Yang sangat kita harapkan bahwa Allah juga menjauhkan kita semua dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, karena sifat kemunafikan itu sangat erat kaitannya dengan urusan sholat. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan sifat-sifat munafik, ya, diantaranya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik tatkala berdiri untuk sholat, berdiri dalam keadaan malas. Ya, perhatikan, sifat munafik ini adalah malas. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Bahkan mereka sholat pun karena riya, dan tidaklah mereka mengingat kepada Allah melainkan dalam waktu yang sangat sedikit. Ya, maka Rasul ketika mengkhabarkan bagi orang-orang yang mereka menjaga sholatnya, menjaga waktu pelaksanaannya, maka Rasul menjelaskan dia telah berlepas diri dari api neraka dan berlepas diri dari sifat-sifat kemunafikan. Di dalam hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan Syekh Albani, Rasul bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin wa yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Kata Rasul, barang siapa yang melakukan sholat karena Allah, ikhlas karena Allah, ya, selama 40 hari 40 malam secara berjamaah, dan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ini ya, 40 hari 40 malam sholat berjamaah bersama imam, dan dia mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka kata Rasul,
kutiba lahu bara'atan, maka dituliskan untuknya dua macam berlepas diri. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, dia berlepas diri dari api neraka, dan yang kedua berlepas diri dari sifat kemunafikan. Insyaallah ini. Ternyata apa barometernya? Barometernya adalah menjaga sholatnya 40 hari 40 malam ini, ya, tidak pernah telat dan mendapati imam takbiratul ihram. Dan inilah ya teladan para salafun saleh. Seperti Al-Imam Al-A'mash, ya, disebutkan oleh Waqi' bin Jarrah. Beliau mengatakan bahwa Al-Imam A'mash ma fatathu takbiratul ula mundu 70 sana. Ya, aku mendapati bahwa Imam A'mash dia tidak pernah terlewatkan, tidak pernah telat mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sejak 70 tahun yang lalu. Insyaallah ini 70 tahun nggak pernah telat sholatnya. Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama besar di masa tabi'in, sama beliau mengatakan, ma fatatni takbiratul ula mundu 50 sana. Aku tidak pernah ya telat terlewatkan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sejak 50 tahun yang lalu. Bahkan beliau mengatakan, wa ma nadartu qafa rajulin mundu 50 sana. Aku ketika sholat tidak pernah melihat tengkuknya orang lain selama 50 tahun yang lalu. Berarti apa? Mendapatkan shaf pertama dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itulah gambaran ya bagaimana para ulama kita tatkala mereka menjaga ibadah sholat ini, ya, menjaga ketepatan waktunya, karena ini merupakan salah satu ibadah yang sangat utama. Rasulullah pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Ya Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah mengatakan, as-salatu ala waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Summa ayyun, kemudian apa wahai Rasul setelah itu? Beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah, gue berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Rasul menyebutkan lebih awal tentang masalah sholat tepat pada waktunya daripada keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua adalah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita sama-sama menjaga sholat kita, ya, karena sholat yang kita lakukan itu adalah amalan yang pertama kali akan Allah hisab, dan itu merupakan penentu baik buruknya amal kita di hari hisab kelak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk menjaga satu ibadah yang mulia ini. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam Al-Qawaidul Arba, ya, 4 kaidah di dalam masalah tauhid. Ya, di dalam masalah tauhid. Yang mana pada pertemuan yang sudah berlalu kita menyelesaikan kaidah yang pertama. Apa kesimpulannya? Bahwa orang-orang musyrik, ya, di zaman Nabi SAW, kesyirikan mereka itu bukan pada tauhid rububiyah, bukan. Ya, mereka meyakini Allah mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Mereka yakin, mereka menetapkan. Akan tetapi kesyirikan mereka adalah di dalam tauhid uluhiyah, karena mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak menyendirikan Allah di dalam ibadah. Ini kesimpulannya. Bahkan sudah kita rinci sampai pun iblis, sampai pun Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, ini adalah tokoh-tokoh kekafiran. Semua mereka menetapkan dan meyakini tentang tauhid rububiyah. Tapi apa? Keyakinan tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Ya, keyakinan tersebut tidak menjadikan Rasul menghentikan peperangan terhadap mereka. Tetapi Rasul dan para sahabat tetap memerangi mereka. Nah, maka Bapak sekalian,
Kaidah yang kedua, ini lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Kalau kaidah yang pertama bahwa orang musyrik mereka syiriknya dalam perkara uluhiyah, maka di kaidah ini bagaimana bentuk ya kesyirikan mereka di dalam bab uluhiyah, bagaimana bentuknya? Ini tipis sekali, perhatikan ya. Coba kita baca. Qala al-muallif, berkata muallif, al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwasanya mereka orang-orang musyrik mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ya, mereka mengatakan kami tidak berdoa kepada mereka. Sesembahan orang musyrik bentuknya patung. Ya, bentuknya patung saat itu. Kuburan, pohon-pohon besar, batu yang dikeramatkan. Kata orang musyrik mengatakan kami ini tidak beribadah, tidak minta kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, tidak pula kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka. Melainkan apa? Illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Melainkan untuk ya kita meminta kedekatan kepada Allah dan meminta syafaat kepada mereka. Ini dua alasan. Alasan agamanya orang musyrik di zaman Nabi. Mereka tidak menyembah murni kepada patung-patung itu. Kenapa ditanya, Pak, kenapa Anda menyembah kepada patung? Enggak kok. Saya tahu patung ini, pohon ini, batu ini la yadur wa la yanfa'. Tidak memudaratkan, tidak pula mendatangkan manfaat. Cuman apa? Cuman kami tahu bahwa ini adalah patungnya orang soleh. Ya, mereka adalah makhluk yang Allah dekatkan. Kami cuman pingin agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kami kepingin mengharapkan agar mereka memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ya. Ternyata keyakinan seperti ini enggak jauh berbeda. Kita kalau bertemu dengan kuburiyun, Pak, Bapak kan tahu kuburan enggak ada apa-apanya ini. Kok diminta, Mas? Saya tahu kuburan orang mati ataukah wali, orang soleh yang dalam kubur ini nggak bisa apa-apa. Cuman apa? Mereka ini orang soleh yang Allah dekatkan. Kami banyak dosa, ya kami banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami harapkan dengan mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Persis apa sama? Persis dan sama. Perhatikan ya. Apa dalilnya? Perhatikan Bapak sekalian. Jadi ini ya. Ini apa namanya? Kesyirikan mereka dalam bab beruluhiyah dirinci oleh Syekh. Bukan mereka murni minta kepada patung, tidak. Ya, mereka tahu patung ya tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudarat. Tidak memanfaatkan, tidak memberikan bahaya. Gak bisa apa-apa. Ya, cuman apa? Ternyata ini alasan mereka. Kata Syekh, fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Maka dalil tentang qurbah, bahwa mereka beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan harapan, dengan tujuan agar patung yang mereka sembah, wali yang mereka sembah mendekatkan kepada Allah. Allah berfirman, walladzina takhadu min dunillahi aw min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi mukhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Perhatikan ini ayatnya. Allah mengatakan, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai wali, penolong, pelindung. Apa kata mereka? Ini siapa orang musyrik ya? Menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai penolongnya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum. Kami ini tidak nyembah mereka. Melainkan untuk apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan akan mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka, perhatikan ya, untuk mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi mukhtalifun. Sesungguhnya Allah yang akan menghukum kepada mereka, menetapkan perkara mereka ya di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kapan? Di hari kiamat kelak. Kemudian Allah menutup ayatnya, innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, hidayah kepada orang-orang kadzibun kafar, orang yang berdusta dan juga banyak berbuat kekafiran.
Perhatikan, Allah tetap memberikan stempel kepada mereka bahwa mereka adalah pendusta lagi kafir kepada Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang punya keyakinan, ya Allah menghukumi di sini ya, bahwa orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali, pelindung, penolong, ya, dan mereka punya keyakinan kami tidak menyembah kepada mereka. Cuma apa? Sekedar agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Apa Allah hukumi mereka? Mereka seorang pendusta dan mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Allah hukumi di sini ya. Makanya luar biasa di sini. Dan kita akan mendapati di tempat-tempat yang lain. Makanya sekarang ada muncul kan tentang orang yang meminta kepada selain Allah. Mereka mengatakan kami enggak minta kepada selain Allah. Cuma apa? Kami tahu yang ngasih sesuatu Allah Subhanahu wa taala, mengabul doa Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa? Kita ini orang banyak dosa. Ya. Kita ini orang yang banyak alpa. Maka alangkah baiknya, apa salahnya kalau kemudian kita minta kepada Allah lewat orang-orang ini. Perhatikan ya, Masya Allah, ini detail sekali ya dari pendalilan penulis kitab di sini. Nah, jadi Bapak sekalian, inilah gambaran ya bagaimana bahwa ternyata kesyirikan mereka itu, ya kesyirikan mereka itu bukan semata-mata mereka hanya minta kelihatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetapi mereka meyakini bahwa patung yang mereka sembah, pohon yang mereka agungkan, batu-batu yang mereka minta selama ini bukan karena batunya, tapi agar apa? Agar ini semua mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadikan mereka sebagai kurbah, mendekatkan itu artinya apa? Agar wali-wali yang mereka sembah itu mendekatkan kepada Allah, ya, kemudian meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan mereka. Nah, kalau adapun yang kedua yang syafaat, mereka mengharapkan syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka merasa kurang. Ya, mereka merasa lemah, maka mereka minta kepada makhluk-makhluk tadi agar kemudian mengangkat kekurangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini ternyata kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah orang musyrik. Nah, maka dalam kaidah ini Bapak sekalian, dalam kaidah ini yaitu menjelaskan tentang maksud dari kaidah. Bahwasanya orang-orang musyrik tatkala mereka beribadah kepada patung-patung dan segala yang mereka sembah, ternyata tujuan mereka adalah apa? Untuk mencari kedekatan dengan patung-patung tersebut dan untuk mencari syafaat. Ini perhatikan ya, yang perlu kita garis bawahi di sini. Ya, padahal Bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu sama sekali untuk apa? Untuk diadakan untuknya perantara. Tidak perlu sama sekali. Allah ketika menyebutkan kepada hambanya, apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku langsung, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ini ya, Allah mengatakan, kalau doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, toh kita tahu Allah Sami, Allah Basir. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita minta, insyaallah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, ini sudah menutup segala celah kesyirikan dari berbagai macam sisinya. Ya, sebagaimana di dalam surat Saba ayat 22 sampai ayat 23. Ini kata para ulama, ayat ini merupakan ayat yang membabat habis kesyirikan sampai ke dasar-dasarnya. Ya, surat Saba ayat 22 sampai 23. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulid alladzina za'amtum min dunillah. Ya, ucapkan wahai Rasul, ya orang musyrik, silahkan kalian meminta, berdoa, beribadah kepada orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, silahkan. Cuma apa kata Allah? Padahal mereka ini la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Padahal mereka ini
tidak memiliki sekecil apapun, bahkan sebiji yang paling kecil pun, baik di langit maupun di bumi. Ini yang pertama. Ya, jadi sembahan yang mereka minta selain Allah Subhanahu wa taala satu, tidak sama sekali menguasai, memiliki baik yang ada di langit maupun di bumi. Oh, mungkin kalau nggak memiliki, mungkin yang kedua, selain Allah ini punya serikat, punya modal di situ mungkin, maka Allah pun babat yang kedua, wa malahum fihi min syirkin, ya, dan tidaklah mereka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu, tidak punya andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, ya, memiliki tidak, oh mungkin ikut punya modal di situ, ya, ternyata Allah pun babat lagi. Oh mungkin enggak cuman bantu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa malahum minhum min dhahir, dan tidaklah mereka juga tidak membantu Allah Subhanahu wa taala. Membantu pun tidak. Oh mungkin yang keempat. Apa berarti? Ngasih syafaat. Allah mengatakan wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini ayat kata para ulama adalah ayat yang membabat habis segala bentuk kesyirikan dari dasar-dasarnya. Ya, ini ayat perlu kita hafal ini. Ya, perlu kita pahami baik-baik. Surat Saba ayat 22 sampai ayat ke-23. Nah, ini berarti kalau seperti itu kita bayangkan ya betapa tipisnya peribadahan orang-orang musyrik di zaman Nabi dengan agama yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dohirnya sama, cuman apa? Keyakinan mereka itu luar biasa. Ya, keyakinan mereka ternyata tidak meyakini bahwa patung-patung yang ada ini yang akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Jadi Bapak sekalian, siapa sih orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Saya ulangi lagi. Kalimat tauhid ya, itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Itu ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu cuman satu. Kalau kita mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah, berarti apa? Kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Maka orang yang mentauhidkan Allah itu keadaan mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Satu. Tidak beribadah kepada selainnya. Itu. Sekarang Ustadz bagaimana? Kalau ada seorang yang dia beribadah kepada Allah juga kepada selainnya, apakah di ahlul tauhid? Tidak, dia musyrik. Yang ketiga, ada seorang dia beribadah kepada Allah saja, cuman apa? Dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah di ahlul tauhid? Jawabannya tidak. Insyaallah ya, tauhid itu murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah plus yang berikutnya, dia mengingkari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi bukan sekedar beribadah kepada Allah saja ini, tetapi beribadah kepada Allah dan kemudian mengingkari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah muwahhid. Itulah muwahhid. Ya, maka para ulama ketika menjelaskan tentang makna Islam. Apa itu Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini tiga kandungan daripada Islam. Islam adalah seorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Satu. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Segala yang Allah perintahkan dia taati. Itu Islam. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Perhatikan ya, sebagaimana apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Terang sekali dalam surat Al-Hasyr itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya suri teladan yang baik untuk kalian.
Perhatikan ya. Apa maknanya cuma pemberitaan? Tidak, kata para ulama. Ini adalah khobar bimaknal amr. Ayat ini memang berita, cuma terkandung di dalamnya perintah. Agar apa? Kita mencontoh Ibrahim alaihissalam. Apa yang teladan kita bisa ambil? Idh qalu liqaumihim, tatkala Ibrahim dan orang-orang bersamanya, para nabi, berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Satu, dari orang-orangnya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berlepas diri dari sesembahannya dan dari orang-orangnya. Ya, orangnya dan sesembahannya. Bahkan apa? Ibrahim menampakkan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak permusuhan dan kebencian di antara kita abadan, selama-lamanya. Sampai kapan berakhirnya kebencian permusuhan itu? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman, beribadah hanya kepada Allah semata. Ini Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana kokohnya beliau, bagaimana tegasnya beliau tentang masalah tauhid dan masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah perintahkan kita untuk bersikap seperti beliau. Kita meneladani sifat-sifat beliau. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan di muqaddimah kitab ini. Penulis kitab menukilkan tentang Ibrahim, tentang agama yang lurus, agama Ibrahim alaihissalam. Karena memang Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang paling getol ketika apa? Menampakkan tauhid dan membabat habis kesyirikan di zamannya. Nah, ini ya, ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang bagaimana hakikat agamanya orang-orang musyrik. Bagaimana tauhidnya orang-orang musyrik ini. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang mereka sembah itu, melainkan hanya sekedar menjadikan patung dan lain sebagainya agar mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar dijadikan sebagai syafaat yang memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian wa dalilu syafa'ah. Adapun dalil syafaat adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya, ini surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah ya dari selain Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka ini tidak memandaratkan dan tidak pula mendatangkan manfaat. Perhatikan, tahu mereka, orang musyrik tahu sekali yang mereka sembah, yang mereka minta itu ngasih manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, apa kata mereka? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini ya, alasan mereka syafaat. Ini luar biasa. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyingkap ya tentang ibadahnya orang-orang musyrik. Ternyata tujuan mereka adalah apa? Mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita mendapati orang-orang zaman kita sama persis. Ya, mereka ini bukan minta kepada orang sudah mati. Kita paham sekali, orang kalau sudah mati, Mbah, gimana? Pengen ngopi, diam saja. Gimana Mbah, di kuburan ketemu bidadari, diam saja. Gitu ya. Antum marah lama-lama nggak jawab, antum tabok pantatnya nggak jawab juga, nggak kesakitan juga. Paham mereka? Ya, boro-boro mau mengabulkan, ya, mendengarkan saja tidak. Mereka tahu itu. Cuman apa? Mereka meyakini bahwa orang yang mereka anggap soleh tadi, yang sudah mati itu, mereka adalah orang-orang yang baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka mengharapkan agar orang yang mati ini mendekatkan mereka kepada Allah dan memberikan syafaat kepadanya. Apakah hal itu diperbolehkan? Dan apakah hal itu kemudian mendapatkan dispensasi? Tidak. Allah masih mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang musyrik. Ya, mereka adalah orang-orang yang musyrik yang Allah hukumi mereka sebagai orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya.
Dan kemudian Syekh di sini ya setelah beliau menyebutkan tujuan mereka adalah untuk apa? Untuk mencari syafaat dan mencari kedekatan, maka saya menyebutkan syafaat itu ada ketentuan. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Maka kemudian beliau mengatakan di sini wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wasyafa'atun musbattatun. Ya, syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, dan syafaat yang ditetapkan. Ini ada dua syafaat ya. Tidak semua syafaat itu Allah terima, tidak. Ada syafaat yang ditetapkan, ada yang tidak. Fasyafa'atul manfiyatu, adapun syafaat yang ditiadakan, ini perhatikan, apa ketentuannya? Syekh mengatakan maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Adapun syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan, yang dinafikan, adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mampu untuk melakukannya melainkan Allah. Perhatikan, ya, diminta kepada selain Allah dalam keadaan dia tidak mampu, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'u fihi wala khulatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz dzalimun. Perhatikan. Wahai orang-orang beriman, ya infakkanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, ya, sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli padanya, tidak ada khullah, tidak ada kasih sayang padanya, wala syafaah, dan tidak pula ada syafaat. Wal kafiruna humudz dzalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Perhatikan, Allah ya menjelaskan tidak adanya syafaat, tidak adanya kasih sayang. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Allah menyebut orang kafir. Orang kafir itu tidak ada manfaat untuk mereka syafaat. Bahkan apa? Seandainya ada 1000 orang mendoakan dia, nggak ada manfaat sama sekali. Ini ya, maka masya Allah, ini ketentuan syafaat. Ya, ketentuan syafaat. Wa syafaatul musbattah, sedangkan syafaat yang ditetapkan adalah allati tutlabu minallah, adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Ini bedanya ya, kalau tadi selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mampu, kalau syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Tapi ada syaratnya lagi. Apa yang pertama? Wasyafi' mukramun bisyafaah. Ya, si pemberi syafaat dia dimuliakan dengan syafaat. Itu apa? Mendapatkan izin dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah untuk memberikan syafaat. Yang kedua, wal masyfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Dan yang diberi syafaat, perhatikan ya, yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Jadi di sini dalam bab syafaat itu ada 3. Ya, pemberi syafaat atau pemilik syafaat, pemberi syafaat, dan yang ketiga yang diberi syafaat. Makanya syafaat itu ya, kalau kita melihat definisinya secara bahasa, diddul witir. Syafaat itu adalah kebalikan dari ganjil. Ini syafaat secara bahasa artinya adalah apa? Kebalikan dari ganjil. Berarti apa? Genap. Karena dalam syafaat itu ada yang diberi syafaat dan ada yang memberi syafaat. Dan ada pemilik syafaat. Siapa yang memiliki syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan? Yang memberikan syafaat adalah orang-orang ya beriman. Orang-orang yang Allah izinkan. Dan siapa yang diberi syafaat? Yang diberi syafaat adalah orang mukmin. Perhatikan, syaratnya orang beriman. Dan mereka ada kekurangan, mereka ada kemaksiatan. Nah, mereka mendapatkan syafaat. Ya, dari sini. Ini tentang masalah syafaat. Ini tentang definisi syafaat, yaitu bahwa syafaat itu adalah apa? Secara bahasa adalah kebalikan dari ganjil. Adapun secara istilah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah.
Syafaat adalah seorang yang ya at-tawassut, dia menjadikan orang lain sebagai perantara di dalam dia mengambil manfaat atau untuk menolak suatu bahaya. Itu syafaat. Ya, seorang menjadikan orang lain ya sebagai perantara baik di dalam dia mengambil manfaat atau untuk menghilangkan, mengangkat suatu kemudaratan. Nah, maka Masya Allah di sini syafaat itu tidak mutlak diperbolehkan, melainkan syafaat yang Allah perbolehkan adalah syafaat yang satu, ya, itu diminta oleh orang-orang yang Allah ridhoi, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikasih syafaat adalah orang-orang yang orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik, Allah mengatakan fama tanfa'hum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat ya syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Perhatikan ya, enggak manfaat sama sekali. Walaupun yang mendoakan jutaan orang enggak manfaat. Ketika mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara contoh syafaat, ya, di antara contoh syafaat bahwa syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam pembahasan syafaatul udmah, syafaat yang paling besar. Jadi di hari kiamat kelak Bapak sekalian, manusia itu akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang namanya mahsyar. Ya, yang Rasul menggambarkan dalam hadis Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan digiring, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dalam keadaan mereka tidak beralas kaki. Ya. Kemudian mereka telanjang bulat dan mereka belum disunat. Ini keadaan manusia ketika Allah giring di mahsyar itu. Apa tadi? Tidak beralas kaki. Yang selama ini dia punya merek sendal ya, ada Nakerman, Kerfil, Cakerman gitu ya. Hari kiamat enggak ada sudah. Hilang sama sekali. Mereka tanggalkan semua. Ya, tidak berpakaian. Yang dulu mereka pakainya bagus-bagus, mahal-mahal, bermerek ya. Begitu datang hari kiamat, mereka lepas semua pakaian mereka. Dan yang berikutnya, mereka belum disunat. Walaupun dulu pernah disunat, gagal, sunat lagi, gagal, sunat lagi. Di hari kiamat, gagal lagi. Artinya apa? Sunatnya balik lagi seperti awalnya. Allah kumpulkan di mahsyar. Ya, ini dalam badan yang luar biasa. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Allah datang pada hari itu dalam keadaan malaikat bersaf-saf mereka berbaris, dan didatangkan neraka jahanam di hari itu. Jadi sebelum kejadian itu Bapak sekalian, jadi manusia mereka dalam keadaan sangat menderita. Karena ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, jarak harinya berapa? Antara 1000 sampai 50.000 tahun. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Yang satu harinya jaraknya adalah seperti 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun lamanya. Itu di mahsyar. Kemudian Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamati 'alal khalaiq hatta takuna qadra mil. Matahari didekatkan pada hari kiamat di atas kepala-kepala makhluk manusia itu sejarak 1 mil. Apa 1 mil itu? Maka Surim bin Amir, ya, perawi hadis ini beliau mengatakan, wallahi ma yakni bil mil. Demi Allah saya tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan jarak 1 mil. Amasafatun fil ard, apakah jarak di dunia ini sekitar 1,6 km? Sampai mana ini? 1,6 km. Itu matahari dekat di atas kita. Au alatun allati tuktahallu bihal ain. Ataukah yang dimaksudkan 1 mil adalah alat yang dipakai untuk mencelak mata. Pernah lihat istri pakai celak? Hah? Apa celak kemudian pakai kayak gini, Pak? Kalau celaknya segini nyolok mata, Pak. Ya, celak seperti apa? Seperti pulpen. Segini kan? Segini berarti kan? Apa ada orang celak kan pakai gagang sampo kecolok? Celak segini, Pak.
Segini ya. Berarti digambarkan bisa jadi bahwa matahari di hari kiamat itu Allah dekatkan di atas kepala kita satu pensil. Masya Allah, kita sekarang jutaan kilometer. Kalau kata ahli ilmu itu mengatakan 150 juta kilometer jarak bumi dengan matahari. 150 juta kilometer. Kita bisa merasakan terik panas yang luar biasa. Tetapi di hari kiamat kelak Allah dekatkan matahari di atas kepala kita. Nah, maka Bapak sekalian, di saat itu manusia akan berbondong-bondong, ya, saking beratnya mereka tidak mampu menahan ya panasnya hari itu. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Tapi yang diucapkan Adam alaihissalam adalah apa? Beliau menyebutkan dosa yang pernah beliau lakukan. Dan Adam hanya mengatakan nafsi, aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Kata Adam, coba kalian datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun sama. Beliau hanya mengatakan nafsi. Nabi Nuh pun sama. Nabi Musa pun sama. Nabi Isa sama. Semua para nabi yang didatangi manusia ini punya satu alasan. Nafsi. Aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Maka kemudian apa? Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka pun minta, ya Rasul, engkau melihat keadaan kami seperti ini. Cobalah minta kepada Allah syafaat. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hisab untuk kita. Maka kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, kemudian beliau sujud di bawah arsy-Nya. Ya, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah. Saya belum mengatakan, saya pun hari ini belum bisa ya untuk memuji Allah dengan pujian seperti itu. Belum Allah ajarkan. Ya, maka kemudian beliau sujud dengan sujud yang sangat lama. Maka Allah mengatakan irfa' ra'sak wa qul tusma' wa ishfa' tushaffa. Kata Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah niscaya akan didengarkan, wa ishfa' tushaffa, dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikan syafaat. Ya, apa syafaatnya? Allah sebutkan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian Allah pun datang untuk menghisab manusia dalam keadaan malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan di hari itu neraka jahanam. Maka di hari itu Bapak sekalian, ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita adalah jahanam. Jangan bayangkan kita hisab, kemudian kanan kiri sungai, sawah, gunung, laut, enggak. Kayak kita mau kerja interview ya. Hari ini interview di hotel ini, Masya Allah, hotelnya depannya laut, kanan kiri sungai. Indah sekali. Tetapi ketika kita interview di hadapan Allah Subhanahu wa taala hisab, apa pemandangannya? Rasulullah mengatakan, "Wa ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhumullahu laisa bainahu turjuman." Rasulullah mengatakan, hadis Bukhari Muslim, tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara Allah secara langsung. Langsung ini, tanpa penerjemah. Wala yanduru ila aymanihi illa ma qad salaf. Wala yanduru ila shimalihi illa ma qad salaf. Tidaklah dia melihat ke arah kanannya, melainkan terpampang amalan yang pernah dia lakukan. Tidaklah dia melihat ke arah kiri, melainkan amalan yang pernah dia lakukan. Wala yanduru ila tilqai wajhi ila jahannam, dan tidaklah dia melihat ke arah depan, melainkan terpampang pemandangan neraka jahanam. Insyaallah kita dihisab Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban segala amalan kita, seperti itu keadaannya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu apa? Beliau memberikan syafaat. Perhatikan ya. Ya, dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak serta-merta beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama, dengan pujian yang sangat bagus, baru kemudian Allah memberikan izin kepada beliau. Ya. Dan Allah tidak akan pernah ridha kepada orang-orang musyrik. Innallaha la yardha bi ibadihil kufur, kata Allah. Allah tidak pernah ridha terhadap hambanya terhadap perbuatan kekufuran kepada Allah. Maka orang kafir, ya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa memberi atau diberi syafaat. Ya, maka mustahil mereka mendapatkan syafaat. Ini ya, luar biasa. Nah, maka Bapak sekalian, di dalam bab syafaat, Allah Subhanahu wa taala menafikan
Syafaat kepada orang musyrik itu dengan beberapa hal. Satu, Allah membersihkan dirinya. Ya. Seperti kita baca tadi di dalam surat Yunus ayat 18 ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak memandaratkan dan tidak memanfaatkan untuk mereka. Tapi apa? Mereka meyakini mereka sebagai syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan ayatnya apa? Qul atunabbi'unallaha. Apakah kalian akan memberitahu untuk Allah Subhanahu wa taala? Pada Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Perhatikan, Allah mengatakan apa? Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Sekutu dalam bab apa ini? Yang mereka syirik dalam bab apa itu? Ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai syafaat. Allah menghukumi mereka apa? Sebagai kesyirikan. Ini yang pertama. Penafian yang kedua Bapak sekalian, bahwa terjadinya syafaat itu ya tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ya orang-orang yang menyembah selain Allah tidak pernah akan Allah ridhoi. Sudah kita bacakan tadi ayatnya bahwa innallaha la yarda bi ibadihi al-kufr. Allah tidak pernah ridha dari hambanya kekufuran. Enggak pernah ridha Allah. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, ya, Allah menamakan syafaat hanya miliknya. Ya, qulillahi syafa'atu jami'an. Ucapkan wahai Nabi, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi pemilik syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikannya. Ya, yang keempat, ya, yaitu bahwa syafaat itu bisa terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang musyrik tidak pernah Allah ridhoi. Allah tidak pernah ridho kepada orang-orang musyrik, maka apa? Mustahil mereka mendapatkan syafaat. Adapun yang kelima alasannya bahwa orang-orang kafir ya tidak akan pernah bermanfaat untuk mereka syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ini Bapak sekalian, ya, kaidah yang kedua ini lebih detail lagi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bentuk kesyirikannya orang-orang musyrik di dalam bab uluhiyah, yaitu mereka ternyata hanya menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan mendekatkan diri kepada Allah atau yang akan memberikan syafaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua penjagaan dan perlindungan dari berbagai macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup Bapak sekalian, ya, bahwa berlindung kepada Allah dari kesyirikan itu adalah perkara yang dituntut. Ya, bukan sekedar kita mempelajari tauhid, mengamalkannya, betul itu bagus sekali. Cuman apa? Doa pun perlu. Nabi SAW di antara doa yang beliau ajarkan, ya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku berbuat syirik kepada Engkau dalam keadaan aku mengetahui. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita syirik kepada Allah, sadar tahu itu kesyirikan, tetap kita lakukan. Wa astaghfiruka fima la a'lam, dan aku minta ampun kepada Engkau, berbuat syirik kepada Engkau dalam keadaan kami tidak tahu. Ya, jadi syirik itu ada yang diketahui, ada yang tidak. Ya, maka penjagaan kita terhadap kesyirikan itu dari dua hal. Dari yang kita tahu dan kita tidak tahu. Ya, karena ngerinya perbuatan syirik kepada Allah yang sudah kita jelaskan, tentunya hal itu menjadikan kewaspadaan yang tinggi agar jangan sampai kemudian kita terjerumus di dalamnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita tutup dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.